Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kesempatan hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Kembali saya menyusuri jalur dari Wonosobo menuju ke Dieng. Nah, lebih tepatnya ini berada di batas Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar, teman-teman. Pagi hari ini trip di pagi yang cukup mendung. Suasana menuju ke arah Dieng. Seperti apa kondisi jalannya, dan kita nanti bertemu sama bis ataupun kendaraan apa saja ya, apapun suasana, intinya suasana perjalanannya, ikuti perjalanan saya. Kesempatan kali ini perjalanan trip menuju ke Dieng. Pagi jam 7 ini, jam 7 kurang 3 menit. Sebelah kanan kita adalah Gapura masuk ke Desa Buntu, teman-teman. Menikmati keindahan pagi ya, yang cukup dingin ini karena memang masih pagi, baru jam 7, dan terlihat cuaca ini agak-agak mendung. Sudah beberapa kali saya melewati jalur ini dan saya bikin konten juga, tapi nggak ada salahnya kita update lagi kondisi terkini. Jadi hari ini setelah ya, intinya Lebaran sudah berlalu kurang lebih setengah bulan, dan tapi anak-anak sekolah ini kembali libur. Hanya ada beberapa yang masuk sekolah itu yang sedang ujian. Jadi kemungkinan juga ini akhir pekan dan juga liburan sekolah pada umumnya. Suasana menuju ke Dieng ini cukup ramai, nanti juga di tempat wisata kayaknya juga ramai, teman-teman. Tadi di Wonosobo saya sempat melihat ada beberapa bis pariwisata yang sudah terparkir di halaman transit Masjid Al Kiai Haji Muntaha Al-Hafid di kampus 2 Unsik, teman-teman. Mikrobis Pertamina dengan nama Pertamina mikrobisnya. Dan di depan kita ini adalah truk mengangkut pupuk kandang ataupun CM. Namanya turunan wilayah Desa Rejosari ini, teman-teman. Ada beberapa petugas PLN. Cuacanya mendung dan kayak mau hujan ini, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya dulu beberapa waktu lalu pas masih puasa sih, saya bikin konten itu pagi ya, lebih pagi dari ini sih. Itu cuacanya sangat cerah, teman-teman. Tapi kali ini kita mengulangi perjalanan di kesempatan kali ini dengan cuaca yang berbeda. Cuacanya ini mendung, dan mendungnya pun terlihat
agak gelap karena memang ini kayak mau turun hujan ya teman-teman. Sampai di SPBU atau pom bensin Kejajar ada microbus Golden Boy. Jadi ada lagi nih microbus lagi. Jadi microbus angkutan menuju ke Dieng ini menggunakan microbus teman-teman. Ya, sedangkan untuk bis-bis wisata besar ataupun medium itu biasanya transitnya itu di kota dan ada juga yang transit di Garung. Ya, menikmati perjalanan sekaligus hunting sambil jalan, hunting bis sambil jalan. Melintasi SMP Negeri 1 Kejajar, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. SMP. Kecamatan Kejajar. Ada bis besar di Kejajar ini namanya Samudra Trans ya, kalau ini kecualian nih, biasanya ini sampai di Dieng karena memang garasinya bis pariwisata itu ada di Dieng itu teman-teman. Samudra Trans dengan nickname Alaya. Dan sekarang kita masih berada di tanjakan kawasan Kecamatan Kejajar. Jadi, sampai di depan ini adalah pasarnya teman-teman. Pasar Kejajar berada di sebelah kiri kita, depan kita ini sebentar lagi di pasar. Ini ada mikro lagi, mikro Wonosobo Dieng Batur Belatrik. Nah ini pasarnya di sebelah kiri kita ini teman-teman, kelihatan Pasar Kejajar, pasar yang viral, sangat instagramable dengan pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Kembang. Tapi karena kali ini sedang mendung, jadi gunungnya sedang tidak kelihatan sama sekali. Itu pun karena kita berlawan arah teman-teman. Jadi gunungnya itu berada di balik arah kita. Ada microbus lagi. Lalu lintas cukup ramai lancar menuju ke arah Dieng dan masih di kawasan Kejajar nih teman-teman. Ada puskesmas di sebelah kanan kita. Setelah kita naik dari kawasan pusat Kecamatan Kejajarnya, kita mulai memasuki lain desa. Kita sampai di Kampung Rawojali, ikutnya Desa Spieng. Ini memang ada beberapa truk pengangkut pupuk ini teman-teman. Truk pengangkut pupuk CM. Jadi buat teman-teman yang mau datang ataupun main ke Dieng itu, kalau ketemu truk ini ya harap ekstra hati-hati teman-teman.
sampai di Stieng ini teman-teman mulai berkabut nih. Kabutnya sampai di jalan ini. Ya, jadi ada perbedaan perjalanan saya beberapa waktu lalu sama sekarang. Kalau beberapa waktu lalu itu sangat cerah, langitnya sangat biru dan matahari kelihatan semua. Kalau sekarang ini posisi berkabut nih teman-teman, berkabut. Golden Boy. Dan bertemu lagi dengan Microbase Putri Jaya. Ya, saat kabut di pegunungan. Masih berada di desa Stieng. Ya, kalau memang desa Stieng cukup luas nih. Microbase Pertamina lagi. Jadi ada 2 microbase dengan nickname Pertamina teman-teman. Ada truk sedang membongkar muatan CM. Kabut di sepanjang jalur Dieng yang pagi ini membuat tambah adem. Terlihat aktivitas para warga ataupun petani mau berangkat menuju ke ladang. Ada truk muatan berat lagi nih. Itu di depan. Salib. Sangat ramai ini, sangat ramai. Dan di depan saya ini truk muatan lagi, truk bermuatan lagi. Kabut di Dieng. Kita sampai di Gardu Pandang Dieng yang sekaligus menjadi tempat wisata sekaligus rest area, dan juga ada objek wisata Pintu Langit. Pintu Langit di sebelah kanan kita, dan ini terlihat memang mulai turun gerimis juga ini teman-teman. Kabut beserta gerimis.
buat teman-teman yang sedang liburan, selamat berliburan. Dan inilah kondisi perjalanan menuju ke Dieng kalau teman-teman mau liburan ke Dieng. Jadi beberapa video saya itu ada jalur menuju ke Dieng saat cerah dan juga saat berkabut teman-teman. Kabut. Jalannya mulai nggak kelihatan. Cek rem, matikan AC. Udah peringatan dari Dinas Perhubungan untuk tanjakan yang super ekstrim menuju ke Dieng ini harap pakai gigi rendah, cek rem, sekaligus dihimbau untuk matikan AC gitu teman-teman. Ini kita mulai memasuki kawasan tanjakan 15%. Oke teman-teman, inilah titik akhir dari tanjakan paling ekstrim 15%. Jadi setelah kita melewati tanjakan 15% ini, kita sudah sampai di titik aman. Tanjakannya tanjakan normal dan ada beberapa bis pariwisata yang terparkir di sini teman-teman. Kabut. Ini di depan sudah ada tanda rumah makan, jadi mungkin ini termasuk baru rumah makan di kawasan Bukit Sikap. Itu ada beberapa mikrobus lagi yang sudah dari pagi. Sebetulnya mereka kalau wisatawan dari luar kota itu inginnya menikmati suasana pagi dengan pemandangan yang sangat bagus, cerah, berupa hamparan pegunungan. Itu ada Gunung Sindoro, Gunung Kembang, Gunung Sumbing, dan beberapa gunung lainnya, serta pemandangan kota Wonosobo yang sangat menakjubkan. Itu ekspektasi kalau sampai di lokasi sini adalah cerah, tapi apalah daya, mungkin mereka juga kecewa. Pagi hari ini sangat berkabut teman-teman, jadi sama sekali tidak bisa melihat pemandangan. Dan ini ada bis medium Samudra Trans. Samudra Trans itu asli punya orang Dieng, jadi bisa kalau yang luar kota, kalau yang bis medium luar kota dan melewati Wonosobo itu biasanya nggak boleh naik, hanya dibolehkan transit di Wonosobo ataupun di Garung, dan naiknya itu biasanya di transit pakai mikro. Tapi nggak tahu, ada beberapa yang tetap naik ya, mungkin ada retribusi khusus juga mungkin yang bisa diizinkan. Tapi kalau saya lihat beberapa kali, kalau medium yang dari arah Pekalongan lewat Karangkobar mau ke Dieng itu medium itu lost, sampai Dieng itu pasti sampai, karena memang dari segi medan
jalurnya juga kalau dari arah Pekalongan Karangkobar hanya beberapa titik saja yang ekstrim, itu pun nggak panjang banget tanjakannya ekstrimnya, jadi lebih aman. Kalau dari Wonosobo memang ditakutkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya lebih baik di transit pakai mikro, dan mediumnya itu biasanya di Wonosobo. Oke, sekarang kita sudah sampai di kawasan. Kita sudah sampai di kawasan dataran tinggi Dieng. Setelah kita tadi melewati tanjakan 15%, itu tanjakan terakhir yang paling ekstrim. Sekarang kita sudah di level aman, teman-teman. Jadi setelah dari tanjakan 15% itu dengan ada objek wisata Watu Angkruk, itu artinya kita sudah melewati tanjakan-tanjakan ekstrim menuju ke Dieng. Setelah itu kita sampai di dataran dan hanya tanjakan-tanjakan biasa. Artinya kita sudah di level aman, teman-teman. Nah, kita sedang berada di Desa Parikesit ini. Desa Parikesit masih ikut Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sampai di kawasan spot foto dengan tulisan kawasan Dieng Plateau. Spot foto paling dicari oleh wisatawan dari luar kota. Ke kiri juga masih Desa Parikesit, dan itu ada base camp untuk pendakian ke Gunung Pakuwojo. Setelah dari Desa Parikesit, kita sedang melintasi Desa Patak Banteng. Desa Patak Banteng yang merupakan sentra produksi karika terbesar di wilayah Dieng. Sekaligus ini adalah pos pendakian ke Gunung Prau paling banyak dilakukan oleh para pendaki. Jadi pos pendakian Gunung Prau itu ada beberapa. Salah satu di antaranya yang paling terkenal itu adalah lewat Patak Banteng, desa ini, teman-teman. Desa Patak Banteng. Ya, gerimis, teman-teman. Gerimis. Gedung Putih. Ada Villa Gedung Putih. Villa terbaru di Dieng. Dulu awal dibangun itu untuk toko. Untuk toko oleh-oleh, tapi sekarang menjadi villa. Mikrobis Wonosobo Dieng Batur motivasi. Ada 2 mikrobis berpapasan. Inilah kondisi Dieng terkini. Ini ada Gapura menuju ke desa Dusun Kali Lembu.
berada di kawasan Dieng. Kalbi indah, motivasi konsisten. Ya, kita sampai di Dieng teman-teman. Gapura Dieng, dan di depan kita ini atau sebelah kanan itu adalah Tuk Bima Lukar. Tuk Bima Lukar merupakan hulunya dari Sungai Serayu, dan ini adalah Gapura. Gapura artinya kita sudah memasuki wilayah wisata Desa Dieng. Wisata Desa Dieng. Cukup ramai ataupun banyak wisatawan yang datang berkunjung. Ini ada pertigaan dan terlihat itu adalah titik 0 km Dieng teman-teman. Titik 0 km Dieng, kalau ke kiri itu menuju ke arah objek wisata Telaga Warna. Titik 0 km, dan ini adalah spot foto Dieng Wonosobo. Dieng Wonosobo teman-teman. Nah, jadi ini adalah Dieng Wonosobo, dan tadi objek wisatanya menuju ke kiri berupa Telaga Warna dan Batu Pandang dan lainnya. Serta sekarang kita sudah memasuki wilayah Dieng Kabupaten Banjarnegara teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ataupun sekedar tahu, ini adalah batas, ini tugu perbatasan desa antara Dieng Wetan dan Dieng Kulon yang merupakan ikut 2 kabupaten. Nah, sedangkan ini Candi Arjuna ini sudah ikut Dieng Banjarnegara. Jadi Dieng ada 2 desa, yaitu Dieng Wetan yang ikut Kabupaten Wonosobo, sedangkan Dieng Kulon ini yang sedang saya lihat ini adalah Dieng ikut Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dan perbatasan ataupun tugunya itu barusan terlihat kita bareng-bareng tadi. Sebelum masuk perbatasan itu ada spot Dieng 0 km dan spot foto Dieng Wonosobo, serta nanti kita akan akhiri video di spot foto Dieng Banjarnegara. Jadi Dieng itu merupakan dataran tinggi yang masuk wilayah 2 kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Ini adalah para wisatawan yang sudah sejak tadi pagi ataupun mungkin tadi malam juga berada di Dieng. Ada kurang lebih 12 mikrobus ini teman-teman yang melangsir. Inilah bis-bis mikro pelangsir wisatawan dari Wonosobo menuju ke Dieng. Dan sebentar lagi kita sampai di spot foto Dieng Banjarnegara yang itu adalah dibangun belum lama, baru beberapa bulan teman-teman. Oke, ini di sebelah kiri kita ini. Nah, ini adalah spot foto Dieng Banjarnegara teman-teman. Oke, demikian video perjalanan kesempatan kali ini menyusuri jalur Wonosobo ke Dieng di saat pagi hari yang cukup mendung, dan bahkan tadi ada beberapa titik yang kabut dan agak gerimis juga teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak, semoga tidak bosan dengan konten-konten saya yang agak-agak monoton juga. Semoga bermanfaat. Informasi update terkini jalan menuju ke wisata Dieng. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.